Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kita kembali lagi di program Free Konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di Facebook. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya berikut ini. Pertanyaan dikirim oleh Dapur Umi. Bang, di masjid saya pakai ampli BMB. Belakang terminal colok tertulis 8 ohm, itu untuk corong berapa cocoknya, high atau low. Saat ini suara yang keluar tidak lantang, bahkan ketika pengumuman tidak jelas. Pakai 4 corong toa low saat ini. Ya, jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas amplifier BMB yang disambung ke speaker corong toa. Nah, masalahnya adalah kenapa suaranya pelan atau tidak lantang. Jadi pastikan teman-teman tidak menggunakan speaker corong high impedance. Karena apa? Karena amplifier BMB itu tidak bisa digunakan untuk speaker high impedance. Dia hanya bisa digunakan untuk speaker low impedance atau speaker biasa yang tanpa trafo matching. Jadi kalau teman-teman pakai di speaker high impedance pasti suaranya kecil banget. Kecil banget. Amplifier BMB ini paling bisa digunakan untuk speaker toa low impedance saja atau speaker yang tidak menggunakan trafo matching. Kenapa? Karena speaker toa yang tanpa trafo matching adalah speaker biasa, sama dengan speaker biasa. Jadi kalau teman-teman menggunakan speaker toa low impedance itu bisa disambung ke amplifier standar atau amplifier biasa, amplifier karaoke seperti BMB. Tetapi memang suara yang dihasilkan karakternya tidak sekeras atau selantang amplifier toa. Nanti kita akan bahas kenapa demikian. Sekarang teman-teman pastikan juga sambungannya itu sudah tepat. Langsung aja kita masuk ke gambarnya berikut ini. Jadi di sini kita punya amplifier BMB-200 contohnya. Kalau teman-teman punya tipe lain sama aja sebetulnya. Tipe-tipe amplifier karaoke seperti ini. Contoh lain adalah Betavo atau yang lainnya ya, banyak sekali nih. Ini amplifier karaoke yang bisa kita dapatkan dengan harga yang cukup murah ya. Kemudian kita ingin menyambungkannya ke speaker corong sebanyak 4 ya. Kita ingin sambung ke 4 speaker corong ini ke amplifier BMB ini. Maka yang pertama-tama kita harus cek adalah berapa nilai impedansi masing-masing speaker. Misalkan speaker ini 16 ohm, 16 ohm, 16 ohm, 16 ohm. Jadi standar ya. Saya gunakan tipe corong yang semuanya 16 ohm di sini. Kemudian kita cek di amplifiernya. Ini tertera ratingnya berapa yang ada di terminal output ini. Mari kita lihat. Pada amplifier tertera sistem L dan sistem R. Ini adalah 8 ohm dan 8 ohm. Jadi di sini 8 ohm paling kecil yang boleh masuk. Di sini juga 8 ohm paling kecil boleh masuk ya. Jadi ternyata amplifier ini ratingnya tidak seperti amplifier pada umumnya yang mampu sampai 4 ohm. Jadi di sini cuma dibatasi 8 ohm saja. Sehingga kita harus pastikan impedansi speaker total yang masuk ke terminal ini tidak boleh kurang dari 8 ohm. Ya. Misalkan 10 ohm, 16 ohm masih boleh. Tapi kalau 4 ohm, 2 ohm masuk ke terminal ini tidak boleh. Jadi 8 ohm ini adalah nilai terkecil. Yang boleh masuk adalah lebih besar dari 8 ohm atau sama dengan 8 ohm. Karena speakernya adalah 16 ohm, maka untuk mendapatkan nilai 8 ohm tidak lebih kecil, yang boleh diparalel hanya 2 speaker saja. Jadi speaker ini dan ini
boleh di paralel, nanti dia akan didapatkan hasil 16 ohm dibagi 2 speaker sama dengan 8 ohm. Sehingga satu grup speaker ini paralel, speaker 1 dan speaker 2 ini bisa kita sambung ke terminal L. Ya, ini digabung menjadi satu di terminal L, kemudian speaker 3 dan 4 ini bisa kita gabung, kita sambung ke terminal R. Maka nanti masing-masing totalnya yang masuk adalah 8 ohm dan 8 ohm. Penyambungannya bagaimana? Penyambungannya adalah paralel, sehingga kabel putih dengan kabel putih di sini kita gabungkan atau jumper, kemudian kabel hitam dengan kabel hitam ini kita jumper seperti ini. Dan perlu diingat, hitam adalah positif untuk speaker tua, hitam adalah positif, dan putih adalah negatifnya, karena mengikuti standar JIS atau Japan International Standard untuk sistem AC. Nah, karena amplifier kita ini amplifier standar yang terminalnya merah putih, maka merah ini kita sambung ke warna warna hitam. Merah kita sambung ke warna hitam, kemudian hitam kita sambung ke warna putih. Seperti ini. Ini adalah sambungan dua speaker di paralel. Kemudian untuk speaker satunya juga sama persis dengan yang itu, cuman dia berbeda output aja. Yang ini kan tadi di output R ya, yang sekarang ini kita sambung di output L. Jadi ini kita sambung biasa aja, positif ke positif, negatif ke negatif, putih ke putih, hitam ke hitam. Kemudian dari speaker kita sambungkan warna hitam ini adalah ke putih, kemudian warna merah ini ke hitam. Seperti ini. Jadi penyambungannya seperti ini. Dari penyambungan seperti ini maka akan dihasilkan total impedansi yang masuk adalah 8 ohm untuk di sisi L dan 8 ohm juga untuk di sisi R, sehingga impedansinya matching atau sesuai dengan rating dari amplifiernya. Maka amplifier ini aman, tidak akan panas ataupun jebol selama pemakaiannya ini wajar-wajar aja ya. Pertanyaan untuk penyambungan amplifier BMB ke speaker corong tua sudah terjawab. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan yang lainnya adalah, saya sudah sambung seperti itu tetapi kenapa suaranya kurang lantang? Jadi di sini teman-teman harus menyadari bahwa masing-masing amplifier itu memiliki tujuannya masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan amplifier karaoke digunakan untuk masjid ataupun untuk sistem pengumuman di tempat-tempat umum, suaranya pasti kurang lantang karena dia digunakan di area terbuka, open air. Sedangkan amplifier karaoke itu didesain untuk digunakan di dalam ruangan, di dalam kamar atau di dalam ruang tamu untuk nyanyi kan. Yang pertama, karakteristiknya dia lebih ke musik, bukan ke pengumuman. Sehingga pada saat kita gunakan untuk pengumuman, suaranya lebih lembut, lebih soft, lebih tidak menonjol. Kemudian ditambah lagi dia digunakan di open air, di mana open air itu kan area terbuka itu sudah memiliki kebisingan sendiri. Jadi istilahnya begini, kita mau gunakan sebuah senter digunakan di kamar, oh terang. Terus kita mau gunakan dia untuk di luar rumah, kok nggak terang?
Karena di luar rumah sudah ada cahaya lainnya, cahaya matahari, ya, misalkan. Sehingga senter tersebut nampak kurang kuat cahayanya. Jadi, amplifier karaoke seperti BMB DAS 200 ini memang diperuntukkan untuk di dalam ruangan indoor, sehingga kalau kita karaoke suaranya cukup keras di dalam tetapi tidak sampai membuat tetangga berisik. Tujuannya seperti itu. Sehingga kalau kita gunakan untuk di masjid yang ingin semua orang bisa jelas dengar suaranya, maka aplikasinya memang kurang tepat di sana. Kemudian apakah bisa diakali? Itu biasanya pertanyaan berikutnya. Diakalinya paling teman-teman menggunakan equalizer untuk menaikkan frekuensi yang tidak menonjol tersebut. Tetapi ya, karena kita harus paham teman-teman, perbedaan amplifier high SPL dengan amplifier hi-fi. Hi-fi singkatan dari high fidelity. Dia digunakan untuk kita ingin mendengarkan suara musik yang nyaman, kita ingin bernyanyi dengan suara yang cukup keras tetapi tidak bising. Itu sistem hi-fi, enak didengar gitu ya. Tetapi saat kita berbicara dengan sistem outdoor atau audio system atau sound system lapangan, maka yang paling dibutuhkan adalah high SPL. High SPL itu adalah high sound pressure level. Sound pressure levelnya itu dibuat sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Jadi kalau teman-teman misalkan berjalan ya melewati sebuah panggung musik atau sound system masjid besar yang proper, maka suara yang dihasilkan itu sampai menggetarkan mungkin badan kita, dada kita ikut bergetar. Itu adalah karakteristik amplifier high SPL. Jadi pressure ke udaranya itu sangat kuat, sehingga udara itu ikut bergetar, mengalirkan rambatan suara. Gelombangnya itu benar-benar sampai membuat udara di sekitarnya itu bergetar. Itu adalah high SPL. Dia mempressure, menekan udara sekuat-kuatnya. Berbeda dengan amplifier hi-fi, high fidelity. Yang penting suaranya keras tetapi nyaman didengar. Hanya untuk satu ruangan itu amplifier hi-fi. Jadi di sini teman-teman paham ya apa bedanya amplifier hi-fi dan amplifier high SPL. Meskipun nilai wattnya sama-sama kuat, misalkan ya, kita gunakan amplifier TOA 120 watt dan kita gunakan amplifier BMB 150 watt. Maka saat digunakan di lapangan, di area terbuka, suara yang lebih kuat dan lebih jauh adalah amplifier TOA. Kenapa? Karena karakteristiknya dia high SPL. Dia lebih mengutamakan pressure ke udara dibanding kualitas kejernihan suara. Jadi ini patokannya ya. Terus apakah amplifier high SPL itu suaranya tidak jernih? Jernih tetapi berbeda. Jadi kalau kita ngomong amplifier hi-fi itu volume kencang tetapi kita tidak keberisikan. Tetapi kalau amplifier high SPL itu bukan istilahnya bukan berisik ya, tetapi ada yang terusik gitu. Misalkan dada kita ikut bergetar gitu ya. Kemudian meja atau benda-benda di sekeliling dinding pun ikut bergetar. Itu adalah karakteristik amplifier high SPL. Sampai-sampai jendela ya, kaca jendela ikut bergetar. Itu adalah karakteristik dari amplifier high SPL. Dia yang penting pressure ke udaranya, pressernya itu sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya. Sedangkan amplifier hi-fi adalah sebening-beningnya, senyamannya orang mendengarkan suara tersebut. Jadi dari latar belakang di desainnya amplifier karaoke ini aja kita udah tahu kenapa suaranya tidak bisa jauh seperti amplifier TOA. Karena digunakan untuk karaoke di dalam ruangan, di dalam satu kamar gitu ya.
dan tidak ingin tetangga keberisikan walaupun kita sudah setel suaranya keras-keras ya. Sehingga saat digunakan untuk di lapangan, suaranya nggak akan bisa jauh teman-teman. Karena pressure levelnya udah dibatasi segitu. Ini adalah karakteristik amplifier hi-fi. Sehingga kalau teman-teman merakit atau merancang sebuah sound system untuk area terbuka dengan menggunakan amplifier hi-fi, maka ada ketidaktepatan di situ. Bagaimana kalau amplifier BMB DAS ini digunakan untuk di dalam ruangan masjid? Maka itu adalah pilihan yang tepat karena aplikasinya di dalam ruangan, tidak di luar ruangan. Dan keuntungan kalau kita menggunakan amplifier hi-fi di dalam ruangan itu tidak mudah feedback karena karakteristik suaranya yang tidak bisa jauh ya. Jadi dia walaupun kemungkinan feedback nguing-nguingnya tetap ada, tetapi lebih kecil ketimbang amplifier high SPL kalau di dalam ruangan. Jadi masih ada benefit lah sedikit, perbedaannya sih tipis saja sih. Tetapi lebih baik daripada tidak digunakan, teman-teman bisa gunakan amplifier BMB DAS-nya ini untuk di dalam ruangan. Semoga sekelumit penjelasan sederhana ini bisa membantu teman-teman. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Dan buat teman-teman nih yang udah kirim-kirim komen tetapi masih melihat tombol ini, subscribe ini menyala merah, tekan padamkan, tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan pertanyaan teman-teman yang sudah saya jawab ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang berulang. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, ditanyakan lagi. Akhirnya kan pertanyaan itu seperti tidak selesai ya. Makanya teman-teman jangan sampai tombol merah ini menyala terus. Tekan padamkan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman tahu pada saat saya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, konsultasi bareng Mas Ari tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 2 siang. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh bantu saya untuk donasi, bisa traktir kopi ya. Judulnya donasi traktir kopi, bisa 5.000, 10.000. Dana tersebut tidak saya gunakan untuk ngopi sih, tetapi lebih saya gunakan untuk membeli kuota agar bisa upload video setiap harinya. Jadi teman-teman kalau ingin berkontribusi silakan teman-teman bisa menggunakan GoPay, Dana ataupun OVO untuk berdonasi agar channel ini tetap bertahan di tengah pandemik ini. Kita akan jumpa di sesi free konsultasi bareng Mas Ari berikutnya. Saya akhiri sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.